Alhamdulillah bikin lega nasib pegawai honorer jika tidak lulus seleksi ASN P3K di tahun 2022. Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan His channel berbagi untuk negeri. Pastikan sebelum melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, di dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan Kementerian Pan-RB pada tanggal 21 September 2022 telah disampaikan 7 solusi terkait nasib honorer 2023 yang tidak lulus P3K di tahun 2022 ini. Adapun 7 solusi terkait nasib honorer disusun berdasarkan permasalahan umum yang sering terjadi di pemerintahan daerah dan bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus di tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, permasalahan umum yang sering terjadi di daerah seperti terbatasnya anggaran untuk memberikan gaji non-PNS dan non-ASN dan adanya titipan pegawai kepada kepala daerah untuk diangkat menjadi ASN sehingga jumlah tenaga non-pemerintah semakin bertambah. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan, fokus penyelesaian non-ASN dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama pegawai yang telah mengikuti tes dan sudah lulus serta ada formasinya tetapi tidak pernah diusulkan misalnya guru. Dan yang kedua yaitu jumlah pendataan non-pemerintah saat ini ditambah dengan jumlah data yang telah ada di dalam database BKN. Sebelum mengetahui 7 solusi nasib honorer yang tidak lulus P3K di tahun 2022 ini, ada baiknya Bapak Ibu mengetahui pula hasil rakor yang disampaikan oleh Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas berikut ini. Yang pertama, Menpan RB meminta kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak kepada BKN. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah akan melakukan pengawasan dalam proses pendataan non-ASN bagi tenaga non-pemerintah. Dan yang ketiga, pemerintah memprioritaskan pelayanan dasar pendidikan guru dan kesehatan atau nakes. Selanjutnya yang keempat Bapak Ibu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang berikut yang kelima, instansi pemerintah pengusul akan melakukan verifikasi dan mengumumkan secara transparan untuk memastikan nama-nama memenuhi syarat dari surat edaran Menpan RB. Selanjutnya Bapak Ibu yang keenam, pemerintah akan merumuskan peraturan untuk mengunci ASN di daerah agar tidak bisa mutasi ke kota dalam batas waktu yang ditentukan. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Negara, Bapak Suharmen sebelumnya pernah menjelaskan, kelompok non-aparatur negara yang tidak memenuhi syarat melakukan pendataan ASN yaitu Badan Layanan Umum atau BLU atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kemudian petugas kebersihan, pengemudi, kemudian satuan pengaman, jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme tenaga outsourcing, dalam hal ini tenaga alih daya, pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021, dan pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Nah, dalam pertemuan tersebut juga Bupati Goa, Adnan Purita Iksan mewakili APKASI juga menyampaikan solusi untuk permasalahan umum yang terjadi di pemerintah daerah terkait non-PNS dan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi P3K 2022.
Nah, adapun pernyataan atau solusi yang disampaikan oleh Bapak Bupati Goa tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan pengangkatan P3K diserahkan kepada pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, ditetapkan range gaji honorer dalam satu provinsi antara 1 sampai dengan 1,5 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga, setiap kepala daerah yang baru dilantik diberi kuota pengangkatan P3K, tetapi masa kerjanya sama dengan masa jabatan kepala daerah yang mengangkatnya tersebut. Kemudian yang keempat, diberikan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan diberikan uang pisah sebagai modal usaha. Selanjutnya yang kelima yaitu diberikan kartu prakerja. Solusi yang keenam, dilakukan penandatanganan MOU dengan BUMN, BUMD, dan swasta agar honorer dapat diakomodir ke BUMN, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif atau Parekraf, koperasi dan UMKM. Dan yang ketujuh yaitu setiap investasi yang masuk ke suatu wilayah agar memperdayakan tenaga non-ASN di daerah tersebut. Baik, demikian informasi 7 solusi nasib honorer yang tidak lulus P3K 2022 yang disusun untuk tetap memberikan keuntungan bagi tenaga non-ASN tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.